Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali Sobat Yellow Channel. Hari ini kita ingin ngobrol kembali, dan selama ini juga sudah berbicara ngobrol dengan berbagai kalangan yang hadir ke studio kita ini. Hari ini ada satu tokoh yang luar biasa berkenan hadir ingin ngobrol bersama kita di studio. Beliau adalah Ketua Pengurus Daerah Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI dan Polri, Bapak Gede Sugianyar. Selamat berjumpa Pak Gede. Apa kabar Pak Gede? Baik-baik. Ya, seseorang kalau kita lihat sekilas beliau tampaknya gagah perkasa di usia 70 sudah Pak? Ya, mau mendekati 70. Mau mendekati 70. Masih kelihatan gagah dan sterek. Wah, beliau kelihatan dari organisasinya kelihatan ini beliau seorang aktivis putra putri Purnawirawan TNI dan Polri. Nah, hari ini kita ingin tahu Pak Gede, organisasi ini dulu nih, organisasi FKPP itu sebenarnya menghimpun siapa saja, kiprahnya bagaimana, visi misinya bagaimana? Jadi begini, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya memang mengarah menjurus ya. Jadi perlu saya beritahu bahwa FKPP itu berartinya, kalau kepanjangannya lah Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI. Aktif. Yang maksudnya begini. Yeah. Kenapa ada Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI TNI Polri? Kenapa ada begitu? Ada dua. Yeah. Nah, jadi Purnawirawan berarti orang yang bapaknya sudah pensiun ya. Anaknya adalah FKPI. Orang FKPPI. Yeah. Yang masih aktif karena ABRI TNI Polri masih aktif, bahwa juga anak-anaknya juga orang FKPPI. Itu secara otomatis FKPPI jadi anaknya. Cuman kadang-kadang di dalam implementasinya itu di lapangan teman-teman kita kurang mensosialisasikan. Sehingga mudah-mudahan nanti saya dengan pengurus yang baru akan lebih mensosialisasikan bahwa setiap anak-anak dari TNI Polri maupun ini supaya tahu bahwa beliau itu adalah orang FKPPI. Itu. Ya, kalau misi organisasinya Pak De, kenapa organisasi ini hadir untuk menghimpun? Apakah semata-mata untuk menghimpun anak-anak TNI maupun Purnawirawan TNI dan Polri, atau memang ingin juga mengemban misi tertentu untuk mewujudkan program-program yang ingin dilaksanakan? Pertama, yaitu karena kita merasa anak bangsa ya. Siap. Anak bangsa yang paling tidak, kalau anak bangsa ingin sebenarnya ikut berkiprah di tanah air ini. Pertama. Kedua, dalam artian bahwa kiprahnya itu ada beberapa hal, dalam artian kiprah dalam hal mempertahankan negara ini, NKRI, juga kiprah dalam bidang bagaimana mensejahterakan pengikut-pengikut itu, dan berikut juga orang-orang yang di samping-sampingnya. Itu visi misi kita ke situ jelas sudah. Gitu. Sebagai putra putri TNI yang aktif maupun TNI Purnawirawan termasuk Polri, tentu bapak-bapak, ibu dan teman-teman yang bergabung di FKPP ini mendapat message, titipan, pesan dari orang tua bapak-bapak ibunya yang aktif maupun Purnawirawan. Apa saja mungkin yang bisa dibocorkan ya, pesan-pesan kepada anak-anaknya ini terutama untuk bangsa dan negara, sebagaimana visi misi TNI Polri kan mengawal keutuhan negara, kemudian memberi perlindungan kepada masyarakat dan sebagainya. Ya, kalau saya bicara pesan kan jelas sudah. Kalau kita bicara pesan bagaimana mempertahankan negara ini ikut dalam hal perjuangan dan lain sebagainya. Kalau pesan politik, ya tahu sendirilah, kita tidak perlu dibicarakan lagi apa pesannya orang tua kita, di mana kita, kelahiran kita dari mana, itu yang paling penting. Karena itu menjurus kepada satu, di Bali saja ada namanya kawitan. Kan otomatis menjurusnya kemana dan di mana kita kan begitu. Ini kan tidak perlu kita bicarakan, yang jelas tahulah dari hati nurani kita. Itu paling penting. Jadi secara politis kita ikut, tapi bukan seorang politikus, tapi ikut
di dalam politik, kancah politik itu supaya bisa meramaikan demokrasi ini gitu. Ya karena kan putra putri purnawirawan maupun TNI aktif dan Polri aktif dan purnawirawan ini kan tetap memiliki hak politik yang harus digunakan baik untuk dipilih maupun untuk memilih. Hanya bapak-bapak ibu yang memang tidak memiliki hak pilih dan memiliki hak dipilih. Nah, arahannya kan di negeri ini kan memang kekuatan politik itu banyak, kemudian misinya juga tidak beda-beda amat dari satu dengan yang lainnya. Apakah memang FKPBI membebaskan anggotanya untuk menyalurkan aspirasi politiknya, berkiprah di politik, kemudian menentukan pilihan secara politik? Ini pertanyaannya sama dengan mengarah saya di pojokan. Tidak juga Pak deh, tidak. Tapi kan masyarakat ingin tahu nih. Harus larinya ke situ. Masyarakat kan ingin tahu juga nih. Karena beliau-beliau ini ada dalam organisasi yang bagi kita ya bapak ibunya adalah beliau-beliau yang mengawal keutuhan negara ini kan begitu Pak. Betul. Iya. Jadi begini. Kami kan sudah bilang. Ya. Jadi netral. Siap. Tentara, polisi harus netral. Tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Kan begitu netral. Ada di mana. Anaknya juga begitu. Kami ada di mana-mana, cuman kan ada yang namanya rasa hati itu dari dulu kan gimana kan begitu. Kami membebaskan semua pengurus dan anggota-anggota kami, silakan. Cuman ini tempatmu yang jelas. Kamu mau pakai tempatmu, monggo silakan pakai tempatmu. Tapi kalau kamu enggak pakai, kosong nanti. Kawitan kita enggak. Kan begitu kan, itu jelas. Di situ sebenarnya arahan politik kita. Silakan. Yang jelas kita sudah semua merasa dan tahu di mana rumah kita yang sesungguhnya sesungguhnya. Sehingga kalau sampai tidak berani mengambil keputusan untuk memilih, ya tentukan saja pilihannya ke sana kan begitu. Terus jelas itu. Oke, itu artinya politik anak kolong seperti itu Pak sikap politik anak kolong seperti itu artinya betul. Diberikan kebebasan tetapi tetap dengan melihat juga latar belakang, kemudian bagaimana visi misi orang tua mengamankan bangsa dan negara ini, mengawal NKRI dan sebagainya. Pak De, saya sekilas karena Pak Gede ini kan ketua pengurus daerah Bali ya. Sekarang berapa anggota kalau boleh kita tahu dari organisasi ini? Kalau kita lihat anggota di Bali itu, kalau kita bicara anggota ya, jadi anak yang secara keturunannya itu baik dari anak pertama, anak yang kedua dalam artian bahwa cucu itu masih dalam termasuk itu puluhan ribu di Bali. Puluhan ribu di Bali. Itu melebihi dari 20.000 keseluruhan. Lebih. Karena kita sudah generasi ketiga belum sempat kita tata dengan ini karena apa? Karena kita menata harus ke kodim ke Polres tata dulu. Orang tuanya di mana nih? Nah, terus kita baru cek. Nah, sekarang yang masuk ini kan yang sadar masuk. Itu aja sudah banyak banget. Yang sadar saya sudah banyak ya. Nah, apalagi yang belum mengetahui, bukan belum sadar, belum mengetahui. Nah, itu ya lebih dari 20.000. Untuk di Bali saja sudah seperti lebih dari 20.000. Ya, itulah. Sekarang ini pinter-pinternya teman-teman di partai politik lah, bagaimana caranya mengayomi beliau-beliau ini yang keping jumlahnya 20.000 itu ya. Lumayan 20.000 kan melebihi loh ya. Ini baru saya paling terkecil saya ambil. Terkecil. Minimal 20.000 Pak ya. Karena sampai umur 70 80 selama dia masih hidup adalah orang FKPBI. Nah, kan tidak. Di dalam menghimpun mereka yang jumlahnya tidak sedikit Pak De. Tentu saja tidak hanya sebatas pendataan, kemudian mencatat keberadaan mereka dan sebagainya. Tentu juga ada aktivitas-aktivitas organisasi yang bisa memberi mereka semacam untuk mengikat, menyatukan mereka, kemudian berkiprah. Selama ini kegiatannya apa saja FKPU yang memang program-programnya bisa ditawarkan kepada anggota, termasuk juga program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program yang pertama dulu, yang di dalam dulu eksklusif. Program kita yang pertama kebanyakan dari segi olahraga. Ya, ada yang namanya sepak bola, pertandingan sepak bola antara anak kolong, antara FKPPI dan semua anak, terus ada
futsal dan lain sebagainya, banyak. Terus kalau program yang sosial sifatnya adalah penanaman itu banyak, sering sudah kita lakukan penghijauan yang di pantai-pantai itu, anak-anak dari KPPI yang di nanti tanggal 2, kalau tidak salah bulan Februari ini tanggal 25 kita diundang sama Danrem untuk ikut berpartisipasi dalam hal sambil sosial lah. Partisipasi sosial pasti tetap kita lakukan. Ikut dari induk semang kita, kalau melakukan kita ikut, kalau kita juga sendiri kita lain lagi gitu loh. Kan tapi dari susunan kepengurusan kan pasti juga ada bidang-bidangnya Pak deh. Betul. Bidang-bidang ini sejauh mana mereka memprogramkan kegiatan yang internal untuk organisasi maupun yang bersifat masyarakat. Bidang-bidang yang digerakkan itu boleh ada apa saja Pak? Kalau yang jelas bidang-bidangnya kayak yang jelas kan, pertama yaitu bidang olahraga. Ya, sudah bidang itu berjalan dengan baik dan lancar. Terus bidang sosial itu sudah berjalan. Terus ada bidang koperasi. Nah, ini koperasi sudah sedang berjalan, tapi baru kita rintis. Nah, ada tawaran-tawaran dari teman-teman dari kawan-kawan yang ini kayak tadi ada, itu pun kita sudah mengadop ya. Nah, jadi masuk. Ini masuk. Ini bagaimana kita masuk di dalamnya. Kenapa? Walaupun kita dengan memakai FKPPI baju, tapi paling tidak hati kita sudah masuk di situ gitu loh. Kenapa? Karena ya itu saya kepingin anak-anak ini punya kerjaan. Betul. Tahu sendiri kalau anak kolong, gaji bapaknya berapa, yang suka berantem, yang luar biasa. Di Bali terkenal ini yang suka berantem itu anak kolong. Nah, dengan adanya ormas-ormas banyak timbul, masuklah ke semua ormas. Tapi setelah itu dia akan kembali ke fitrahnya, kembali ke kawitannya dia ke FKPPI tetap gitu loh. Oh iya Pak De. Pak De menyinggung jadi anak kolong kesannya sering berkonotasi negatif seperti Pak Kuta. Nah, untuk mengeliminir itu, untuk menciptakan kesan yang lebih positif terhadap anggota, terhadap anak-anak kolong ini, ada nggak suatu pembinaan modelnya atau pelatihan atau pendidikan apapun yang diselenggarakan oleh FKPI terhadap mereka, sehingga terbentuk SDM mereka memang sudah siap untuk sebagai aktivis, berpolitik, kemudian berkoperasi, berkegiatan sosial dan sebagainya. Itu memang sedang kami godok. Dalam artian bahwa memang sudah ada berjalan penggodokan program itu sudah berjalan, tapi kan kami godok lagi yang lebih bagus lagi, yang lebih efektif lagi, cara-cara mengarahkannya, bahwa memang konotasi anak kolong itu kan seperti Bapak bilang tadi, konotasinya kan ada banyak, yang bilang negatif, ada yang bilang bagus, ada yang bilang negatif, tapi negatifnya bukan dalam arti yang kriminal ya. Anak kolong ya tidak mau di dalam, tapi kalau berantem sukanya ya itulah. Kenapa? Ya inilah jiwa anak kolong yang sebenarnya. Hati kesatrianya luar biasa. Gitu. Bapaknya kesatria, berani menandatangani mati atau hidup dengan ini. Anaknya juga begitu gitu loh. Ya itulah. Tapi satrianya kan harus menemukan sasaran yang tepat. Nah, itu betul. Jangan teman sendiri di kesatria. Artinya jangan siapa gitu. Itu, artinya untuk mendidik ke arah itu, Pak. Ada. Justru itu kita arahkan ke satu organisasi yang sifatnya bisa memberikan pengarahan dia ke arah yang positif. Dalam artian bahwa seperti kalau anak muda, jadi ada pendidikan bela diri, tinju dikolahkan. Kan ya di situ udah jiwa dia udah selesai lah itu. Kalau mau senang berantem ya berantem lah di situ. Pakai slogan begitu. Ada terus sepak bola arahnya ke sini. Terus doktrinasi setiap ketemu. Kita doktrinasi jangan berantem. Kita ini dari bagaimana menciptakan, ikut menciptakan kedamaian, keamanan. Toh bapak-bapak kita susah payah menciptakan keamanan dan kedamaian ini, kita kok maunya merusak, tidak bisa. Mari kita ikut bersama-sama sama bapak yang dilaksanakan ini. Itu doktrinasi setiap hari. Karena apa? Anak-anak kolong itu orang-orang kami itu setiap pagi ngumpul di tempat saya. Banyak setiap pagi ngumpul di rumah, karena separuh pergi kantor, jadi setiap pagi ngumpul di situ. Sehingga kami sempat mendidik secara individual gitu loh, secara moral, tingkah laku, dan kami arahkan ke yang suka
keamanan, jadilah security. Yeah. Nah, kami punya security, usaha security yang dikelola sama anak kami, sama Pak Rizky, itu namanya. Jadi kita arahkan. Jadi sebagian besar anak Kalong itu ke security lah, yang tidak punya pekerjaan. Nah, karena keahlian dia memang di situ kadang-kadang kan. Nah, jadi ada yang ke sosial. Nah, seperti Pak Ibu Ketut itu ke sosial, kita dorong. Ada yang sifatnya ke wiraswasta. Nah, ada wanita-wanita yang berkooperasi, silakan. Kita kan backup terus gitu. Termasuk juga yang diberikan kebebasan untuk membangun diri, kualitas diri ke dunia politik. Ya, dunia politik silakan. Nah, kami kan tidak mengharuskan dia di situ. Tapi paling tidak nih nenek moyang lu di sini. Ini gimana nih caranya nih? Nenek moyang lu di sini nih. Kalau nenek moyang lu di sini, ayo kita bangkitkan bersama-sama kan begitu. Baiklah, berarti yang jelas prinsipnya netralitas. Tetap mengikuti garis orang tua, di mana beliau adalah aparat keamanan, aparat penjaga Kamtibmas dan negara kesatuan itu memiliki yang komitmen yang sama. Terima kasih Pak Gede. Siap. Luar biasa. Jadi hari ini perbincangan kita ternyata menjadi sikap politik anak Kolong. Terima kasih kedatangan studio. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dan kita berharap bisa sering ketemu juga. Siap. Kawan Yellow Channel dimanapun Anda berada, demikian pembincangan kami dengan Ketua Pengurus Daerah FKPPI Bali, Bapak Gede Sugianyar. Simak terus acara-acara kita di Yellow Channel, subscribe dan jangan lupa simak, subscribe dan like tentu saja untuk Yellow Channel Bali. Sampai jumpa dengan perbincangan yang menarik lainnya di kesempatan yang berbeda. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Boleh.